Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mendalami andal dan infrastruktur kelautan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arianto dengan NIM S1 G123027 dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Universitas Haluoleo Kendari. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Agustan STMPW selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Dampak Lingkungan Infrastruktur Kelautan sekaligus Ketua Program Studi Teknik Kelautan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian andal. Andal adalah analisis dampak lingkungan hidup. Pengertiannya adalah telaahan secara cermat, mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Andal merupakan bagian dari AMDAL bersama dengan dua telaah lainnya seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Ketiganya menjadi telaah yang mendalam dan penting dalam AMDAL. Tujuan dari AMDAL itu sendiri adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan dari sebuah rencana, kegiatan, dan atau pembangunan. Hasil telaah cermat ini nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan sebelum memulai kegiatan. Keberadaan andal ini sangat penting untuk mengevaluasi dan memaksimalkan dampak positif, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan karena kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, pengertian AMDAL. AMDAL merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung otomatis akan terjadi perubahan lingkungan. Dengan demikian, perlu pengaturan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta cara mengeliminir dampak, supaya pembangunan-pembangunan yang lainnya dan berikutnya dapat tetap dilakukan.
AMDAL sudah menjadi aspek yang familiar di kalangan perusahaan. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yang mana tentu setiap komponen kehidupan wajib familiar dan tentu berkaitan dengan aspek satu ini. Hampir setiap aspek kehidupan terkait dengan AMDAL, karena semua aspek lingkungan beserta dampaknya wajib diperhatikan dan penting. Pembahasan mengenai AMDAL sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1986. AMDAL merupakan sebuah analisis terhadap dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup dan bumi di sekitarnya. Kajian AMDAL menjadi penting bagi sektor pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat, karena setiap hal yang ingin dikerjakan wajib memiliki kebijakan AMDAL yang baik. Artinya, kegiatan AMDAL, kajian dari AMDAL menjadi penentu untuk terbentuknya kebijakan dan yang mengutamakan untuk kelestarian lingkungan di sekitar tempat pembangunan itu sendiri. Contohnya, suatu perusahaan produksi terdiri dari lingkungan tertentu yang dekat dengan pemukiman penduduk. Tentu perusahaan tersebut wajib untuk melakukan rancangan AMDAL agar kegiatan perusahaan itu tidak mencemari tanah, air, ataupun suara di lingkungan dekat pemukiman tersebut. Tujuan adanya kajian AMDAL sudah jelas adalah untuk meninjau dampaknya pada lingkungan atau bumi. Karena pada dasarnya manusia dan lingkungan harus terbentuk suatu keseimbangan agar tidak terjadi bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Manfaat kajian dan proyek AMDAL ini wajib dilihat dari berbagai sisi, seperti pemerintah, pemilik modal, dan proyek, serta masyarakat. Kajian atau proyek AMDAL wajib untuk dirasakan manfaatnya oleh pihak manapun. Perbedaan ANDAL dan AMDAL. Ada 3 perbedaan dari ANDAL dan AMDAL ini yang saya dapatkan. Yang pertama, perbedaannya yaitu ruang lingkup dan fokus. Yang kedua, proses dan tahapannya. Dan yang ketiga, lingkup hukumnya. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ruang lingkup dan fokus. Salah satu perbedaan yang terlihat di antara keduanya adalah ruang lingkup dan fokusnya. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas dan ruang lingkupnya menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dan lingkungan. Tidak hanya sumber daya alam atau SDA saja, tetapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan aspek teknis lainnya. Sedangkan ANDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologis, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada ANDAL dan digunakan sebagai
bahan pertimbangan. Proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penilaian dampak lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Dan yang terakhir, lingkungan hukum atau lingkup hukum. Perbedaan selanjutnya ialah lingkup hukum. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Ruang lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menerapkannya. Meski demikian, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. 4. Infrastruktur secara umum. Infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial. Misalnya, bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non-fisik, yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandara udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan modal transportasi, distribusi barang dan atau jasa, dan lain sebagainya. Jenis-jenis infrastruktur secara umum. Yang pertama, infrastruktur keras. Jenis infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang bisa kita lihat dari segi fisiknya, yang berupa bentuk secara nyata. Biasanya, jenis infrastruktur ini mencakup jalan raya, pelabuhan, bandara, saluran irigasi, dan jenis fasilitas umum lainnya. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik. Jika merujuk pada jenis infrastruktur keras non-fisik, hal itu mencakup
berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum. Misalnya saja terkait pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penyediaan pasokan listrik, serta upaya yang berhubungan dengan pengadaan sumber pasokan energi. Yang ketiga, infrastruktur lunak. Jenis infrastruktur lunak merupakan semua hal yang berperan sebagai penunjang kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, di mana hal itu tidak terlihat bentuk fisik dan wujudnya secara kasat mata. Umumnya, hal tersebut bergerak di dalam suatu aturan, sistem, dan juga norma yang disediakan oleh pihak pemerintah lainnya. Contohnya saja, penerapan etika kerja yang baik dan benar, layanan publik, peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup undang-undang yang berisi mengenai aturan hukum, perdagangan, dan yang lainnya. Komponen infrastruktur secara umum. Komponen infrastruktur secara umum itu dibagi 3. Di antaranya yang pertama, komponen infrastruktur yang mempunyai input. Karakteristik dan komponen jenis itu berfokus pada jenis infrastruktur yang lebih memberikan hasil atau masukan untuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya saja, pasokan sumber air bersih dan sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Komponen karakteristik infrastruktur yang mengambil output. Karakteristik dari komponen jenis ini berfokus pada pengambilan output yang diperoleh dari kegiatan masyarakat umum. Misalnya saja, sistem pembuangan sampah dan limbah, sistem pendukung drainase atau saluran air, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, komponen infrastruktur gabungan dari komponen infrastruktur yang mempunyai input serta komponen karakteristik infrastruktur yang mengambil output. Digabung dari keduanya, yaitu karakteristik dari komponen jenis ini biasanya berfokus pada gabungan dari 2 jenis komponen di atas atau di samping sebelah kiri, di mana komponen yang satu ini berfokus pada proses pemberian dan juga pengambilan suatu hal dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya saja, penggunaan jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya. Di sini, masyarakat akan memberikan sebuah input untuk bisa mengakses komponen infrastruktur yang menjadi penopang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, kegiatan masyarakat dalam membayar sebuah tagihan telepon. Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh output berupa akses jaringan telekomunikasi sebagai
penunjang kegiatan sosial dan juga ekonomi mereka. Fungsi infrastruktur secara umum. Infrastruktur berfungsi sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum, di mana infrastruktur berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan serta ekonomi masyarakat, seperti distribusi barang dan atau jasa. Dampak pembangunan infrastruktur secara umum. Dampak dari pembangunan infrastruktur yaitu bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Namun, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi salah satu tekanan bagi infrastruktur, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif bisa mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbagai macam infrastruktur. Peranan infrastruktur secara umum. Infrastruktur berperan sangat penting, yaitu sebagai salah satu roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat diperlukan. Sarana serta prasarana dalam bentuk fisik. Yang kelima, infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan meliputi anjungan, struktur bawah laut, jaringan pipa, dan kabel yang krusial bagi aktivitas lepas pantai di bidang minyak dan gas, dan energi, serta telekomunikasi. Energi terbarukan dari angin lepas pantai dan kelautan merupakan teknologi yang relatif baru tetapi berkembang pesat. Berbagai jenis lingkungan fisik dan teknologi yang dianut oleh masing-masing proyek memerlukan kombinasi disiplin ilmu listrik, ilmu sipil, ilmu struktural, dan ilmu lingkungan yang dipadukan dengan kekuatan dalam kesehatan dan keselamatan, sistem mutu, dan manajemen antarmuka untuk memastikan penyelesaian proyek yang efektif. Contohnya saja yaitu yang pertama, struktur angin lepas pantai, yang kedua, kabel dan pipa bawah laut, yang ketiga, dinding dermaga. Yang pertama, struktur angin lepas pantai. Seiring dengan terus berkembangnya dan berevolusinya pasar angin lepas pantai, ini berupaya keras untuk menekan biaya energi ke tingkat yang kompetitif. Hal ini telah menghasilkan desain turbin angin yang lebih besar, dengan tantangan yang berkaitan dengan penskalaan beban dan antisipasi teknologi penggulungan, penanganan, dan pemanasan baja, serta pemasangan baja, dan telah melakukan desain konsep untuk ladang angin lepas pantai, baik untuk fondasi turbin angin maupun platform gardu induk lepas pantai. Yang kedua,
kabel dan pipa bawah laut. Untuk kabel dan pipa bawah laut sangat luas, beragam, dan seringkali menantang, tergantung pada kedalaman air dan potensi bahaya serta risiko. Kabel dan pipa tersebut perlu diarahkan dan dilindungi dengan hati-hati dengan penguburan melalui parit atau perlindungan lainnya. Namun, perlindungan melalui penguburan perlu diseimbangkan dengan kondisi dasar laut, risiko kerusakan, dan biaya pemasangan serta perbaikan. Dan serta sifat mekanis, listrik, dan atau thermal produk. Dinding dermaga yang ketiga atau yang terakhir. Dinding dermaga memainkan peran penting dalam kapasitas operasional pelabuhan, galangan kapal, dan fasilitas tepi air lainnya, serta menyediakan berbagai layanan untuk konstruksi, peningkatan, dan rehabilitas. Dinding dermaga dan fasilitas terkait dengan semakin besarnya ukuran kapal, semakin besar pula tekanan untuk menyediakan infrastruktur baru dan lebih efisien, atau peningkatan fasilitas pelabuhan yang ada melalui pendalaman dan rehabilitasi dinding dermaga, baik itu kebutuhan untuk pembangunan baru, peningkatan, perbaikan, atau pemugaran spesialis dinding dermaga menggunakan keahlian dan pengalaman mereka di seluruh dunia untuk menemukan solusi yang lebih tepat atau lebih baik lagi. Yang keenam atau terakhir, infrastruktur kelautan memerlukan andal dan amdal. Pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta tersebut. Perlu ditelaah dahulu apakah suatu rencana bagian pembangunan akan merugikan manusia dan lingkungannya atau tidak. Ulas Parwoto 1996. Salah satu cara pengelola sumber daya alam dan lingkungannya dalam pembangunan yaitu melalui AMDAL, atau dapat dikatakan AMDAL dapat membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan, sehingga dampak-dampak yang negatif ditimbulkan dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan mencarikan teknik penyelesaian dampaknya. Perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan dapat diperkirakan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diduga atau diperkirakan akibat-akibat atau dampak-dampak yang akan terjadi. Dengan demikian, dapat dicarikan teknik penyelesaian dalam mengantisipasi dampak yang timbul dan meminimalisir dampak. Tetapi apabila dampak yang akan ditimbulkan diperkirakan akan merusak,
akan merusak lingkungan hidup dan masyarakat luas, dan serta mengantisipasi dampak memakan waktu yang cukup lama atau bahkan sangat lama dan sulit dalam pembiayaannya, maka rencana kegiatan tersebut dapat dianggap tidak layak untuk dilakukan. Andal dan amdal digunakan untuk yang pertama, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membentuk proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk menyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan yang kelima atau terakhir, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Andal dan amdal memiliki prosedur terdiri dari yang pertama, proses penapisan atau screening wajib amdal. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Yang ketiga, penyusunan dan penilaian andal, RKL dan RPL, proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib amdal, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun amdal atau tidak. Baik, kesimpulannya. Andal adalah analisis dampak lingkungan hidup. Pengertiannya adalah telaah secara cermat, mendalam tentang dampak penting suatu rencana, usaha, dan atau kegiatan. Andal merupakan bagian dari amdal bersamaan dengan dua telaahan lainnya, yaitu seperti rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Ketiganya menjadi telaah yang mendalam dan penting dalam amdal. Amdal merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung otomatis akan terjadi perubahan lingkungan. Meski memiliki perbedaan, amdal dan andal dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Baik, mungkin cukup demikian apa yang saya dapat presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan. Thank you.